Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hani Relawati. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kiat menulis opini agar dimuat di media massa untuk memenuhi UTS media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Rida Nurhamida. Berikut penjelasannya. Silakan menyimak. Nah, yang pertama yaitu topik yang kamu angkat harus kekinian atau kontroversial. Kenapa harus kekinian dan kontroversial? Karena setiap media massa mempunyai cara tertentu dalam memuat sesuatu artikel. Dengan artikel yang kekinian dan kontroversial, itu membuat mereka membutuhkan artikel kamu, karena artikel kamu minat bacanya lebih tinggi karena info yang kamu sajikan dalam artikel yang kamu buat itu merupakan info yang terbaru gitu. Artikel yang kamu tulis merupakan artikel yang dibutuhkan membaca untuk mengetahui info-info terkini yang sedang terjadi. Jadi potensi agar tulisanmu dimuat di media massa itu lebih besar daripada info-info yang kuno atau info-info lama. Yang kedua, tulisanmu itu harus orisinal dan memuat gagasan-gagasan baru. Kenapa harus orisinal? Karena setiap media massa menginginkan tulisan yang merupakan tulisanmu sendiri, bukan hasil copy-paste dari media lain atau dari internet, serta memuat gagasan-gagasan baru yang merupakan hasil dari pemikiran kamu sendiri, bukan hasil pemikiran orang lain. Dan tentunya tulisan yang kamu buat itu tidak mirip atau memplagiasi punya orang lain. Yang ketiga, tulisan yang kamu tulis harus menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kenapa harus masyarakat luas? Agar tulisan yang kamu muat dalam media massa itu akan dipertimbangkan ketika apa yang kamu tulis bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, bukan hanya segelintir orang. Jadi, ketika kamu menulis atau mengangkat topik-topik yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, itu akan lebih dipertimbangkan ketimbang kamu menulis hanya untuk segelintir orang. Yang keempat, topik yang dipilih tidak boleh bertentangan dengan aspek etis, sosiologis, yuridis, dan ideologis. Kenapa tidak boleh bertentangan dengan hal-hal tersebut? Karena tulisan yang dimuat di media massa telah memiliki ketentuan dan syarat-syarat. Tentunya tidak boleh melanggar hal-hal tersebut, dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat harus dipatuhi agar tulisan yang kamu muat di media massa itu aman dan tidak menyinggung siapapun dan tidak mendapat tuntutan dari siapapun. Yang kelima, ditulis dalam bahasa baku, lincah, segar, dan mudah dicerna. Kenapa mudah dicerna? Karena dengan tulisan atau penggunaan diksi yang bisa dipahami oleh pembaca tersebut bisa mencerna tulisan yang kamu tulis itu dengan sekali baca. Jadi penggunaan diksi di sini sangat penting agar pembaca bisa mencerna dengan baik atau mencerna dengan cepat tulisan yang kamu tulis. Nah, ada kata baku, menulis dalam bahasa baku. Di sini menurut saya tergantung dari media yang kamu tuju. Ada media yang tidak mewajibkan penulisnya untuk menulis dalam bahasa baku. Ada yang syaratnya dalam tulisannya harus santai atau informal atau formal. Jadi ketentuan tulisan baku atau tidaknya itu tergantung pada media yang kamu tuju. Jadi kamu harus memperhatikan tulisan seperti apa yang mereka mau, dalam bahasa baku atau tidak baku, atau tulisan santai yang kekinian mengikuti bahasa-bahasa yang digunakan remaja saat ini. Itulah kiat agar tulisan kalian dapat dimuat di media massa. Tapi ada satu tips atau kiat agar tulisan kalian itu dapat dimuat di media massa, yaitu tulisan
dari hati kita sendiri, atau tulisan tanpa rasa terbebani gitu. Jadi kita menulis dari hati, bukan karena paksaan. Nah, tulisan seperti itulah menurut saya yang merupakan tulisan yang berkualitas daripada tulisan yang dipaksakan. Dari tulisan-tulisan kita tanpa paksaan itu menurut saya lebih cepat atau lebih mudah untuk dimuat di media massa. Karena itu merupakan pengalaman saya sendiri. Karena saya merupakan mahasiswa yang aktif untuk menulis di media massa. Mungkin saya akan melampirkan beberapa referensi yang bisa teman-teman baca. Mungkin berikut ini saya akan menampilkan tulisan-tulisan saya yang pernah dimuat atau diterbitkan di media massa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.